Tadi kan di awal rapat Bapak sempat bilang kirain ini yang terakhir, ternyata masih ada rapat lagi. Iya kan, kemarin dulu bilang gitu. Tapi karena ada kebutuhan khusus untuk mengecek tambahan 40 triliun itu, maka diadakan. Sempat sedih lagi nggak Pak? Saya kira yang bayangkan kan, kalau sudah berjalan 10 tahun, saya kira wajar aja. Mudah-mudahan. Apalagi pertanyaannya? Pak, soal Presiden bilang tuh Kepres belum ditandatangani yang pemindahan DKN itu bagaimana Pak untuk kesiapan Tanya DKN? beliau dong, maksud tanya saya. Ya, Kesiapan DKN sendiri bagaimana Pak? ya udah lihat kan, kalau IKN semua ya udah. Siap. Pak izin agenda di KN pekan ini apakah akan ada groundbreaking lagi? Nanti kalau jadwal awal setelah penutupan PON, Bapak Presiden mau ke sana. Nah, nanti kalau masuk sana, ada resmi. Itu groundbreaking investasi asing itu ya Pak dari Cina sama Australia. Di antaranya. Bapak soal atap venue menembak yang ambruk tuh gimana Pak? Iya, Pak. Ya, sekarang K3 kami, Komite Keamanan Konstruksi, sudah ke sana. Karena ada yang percaya nggak ada alasan, ya kita lihat kenapa itu. Pak, artinya ada evaluasi khusus nggak sih untuk provinsi-provinsi yang akan melaksanakan PON Pak, di evaluasi ulang Pak? Ya itu, ini nanti 2:30 Pak Menko PMK ngundang untuk evaluasi. Pak Presiden juga di dalam penjelasannya juga akan mungkin ini persiapan untuk evaluasi terhadap Presiden. Selain Pak Menko PMK ada siapa lagi? Mungkin Pak Menpora juga diundang dalam Saya evaluasi. kira kalau Pak Menko PMK ngundang rapat untuk evaluasi PON, namanya Pak Menpora, kemudian mungkin saya, ya kan, dan yang lain-lain. Sejauh ini evaluasi awal dari pihak PUPR apa Pak? Misalnya yang terlibat mengerjakan proyek-proyek itu dievaluasi apa di awal-awal ini Pak? Ya, Sebelum level nanti tergantung Pak PMK. Kalau saya, internally saya sudah mengevaluasi. Semua kan ada berapa? 18 venue yang ada di Aceh, ya, 18 kan? Semua sudah oke, kecuali yang kemarin. Karena ada badai besar. Kemudian yang di stadion juga sudah selesai di Sumut. Besok Jumat kan di penutupan. Jalan-jalan yang tanggung jawab kami juga sudah selesai. Anggaran di jam perumahan ini sampai mencapai 5T gitu Pak, apakah ini tidak terlalu tinggi untuk periode selanjutnya dan rinciannya itu apa aja Pak? Tahu kan kalau nanti program Gibran itu pembangunan programnya. Kalau kemarin programnya adalah 3 juta membangun 3 juta rumah. Jadi saya kira yang kemarin saja ada sekitar 4 triliun. Ini sudah termasuk DKN. Sudah termasuk juga. Sudah. Bapak setelah selesai masa jabatan sebagai menteri ini apa yang akan dilakukan ke depannya dan apakah Pak Prabowo sudah mengajak Pak Bas untuk masuk kabinet selanjutnya? Udah ngobrol-ngobrol nggak Pak? Ngerti saya. Ada diskusi nggak sih Pak sejauh ini sama Pak Prabowo, mungkin diskusi terkait menteri ke depannya itu mungkin seperti apa atau Diskusinya saran? cuma keberlanjutan Kementerian PUPR dan IKN. Di publik kan Bapak punya penilaian positif nih tentang kinerja Bapak. Apakah ada masalah itu sempat dibahas Prabowo? Terserah itu hak prerogatif beliau kan. Udah ada obrolan soal Kementerian Perumahan. Belum. Tapi itu kira-kira akan ada pemisahan nggak sih Pak mungkin? Saya kira bagus karena dengan program prioritas beliau untuk 3 juta rumah ini menjadi fokus. Saya kira lebih menurut saya kok bagus. Tapi Bapak kalau diajak kembali Pak, Karena siap. memang organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai program. Jadi kalau itu yang membentuk, kan bagi saya pribadi bagus. Biar terstruktur juga gitu ya Pak, ya fokus gitu salah satu ya. Ya. Kalau diajak kembali siap Pak. Terus perumahan itu ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti. Pak, konstruksi yang akan digenjot di IKN sebelum kepres pemindahan ibu kota bagaimana? Yang konstruksi yang akan digenjot apa aja selain bandara? Saya kira infrastrukturnya, seperti dasar jalan, air, karena investor akan masuk kalau itu jadi. ITB selesai tahun ini nggak? Hah? ITB selesai tahun ini. Itu kalau menurut Perpres 63 tahun 2022 itu ada master plan-nya 2022, 2024, 24, 29 terus sampai 2025. Nah, jadi ada tahapannya.
terkait apa itu di dalam kan ada anggota DPR yang minta bangunan gedung DPR di paling belakangan gitu ya Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Saya komen aja. Pak Bas, izin Pak, terkait rencana atau kajian untuk pembangunan tol ke puncak gimana? Ya, karena kemarin macet horor parah Pak, sampai 24 jam. Ya itu ada dulu kan rencana tol puncak 2 yang dari mana Sentul ke sana ke Taman Bunga. Nanti tinggal putusan kabinet aja. Tapi ada opsi lain nggak Pak selain itu? Selain alternatif dan tol puncak itu ada alternatif lainnya yang disiapkan? Ada kemarin yang untuk IJD kami dengan anggota Komisi 5 Pak Mulyadi juga membuat alternatif. Saya lupa banyak daerahnya bagus dan sudah mulai berkembang dengan wisata pondok-pondok juga, dengan pondok pesantren, pondok kafe-kafe juga. Pak, sampai kapan IKN pakai APBN, Pak? Mestinya untuk pelaksanaan dasar terus kalau dalam dalam master plan-nya sampai 2-3 tahun ke depan, mungkin sampai 5 tahun. Pak, soal temuan yang tadi sudah bocor dan seterusnya di perjalanan pun Menpora mau melaporkan itu ke KPK. Nah ini tanggapan dari Bapak bagaimana? Abbas, warga terdampak poli KN kan masih menunggu ganti rugi Pak. Itu kendalanya di mana ya Pak? Warga terdampak poli KN masih menunggu ganti rugi. Sedang diurus kan, ada tim terpadunya, ada Perpres 75. Itu kendalanya di apa sih Pak? Nggak ada. Tapi katanya masih menunggu rekomendasi untuk pengakuan lahan. Nggak. Kalau yang ada yang di dalam tol 6A 6B itu nggak ada kendala, lagi di inventarisasi sekarang. Kira-kira kapan Pak target pembayaran? Secepatnya, kami juga butuh cepat untuk bangun jalannya. Tahun ini. Tapi masyarakat sudah oke, sudah tinggal tim terpadunya saja inventarisasinya, ya. Targetnya dikejar tahun ini. Oh ya,